Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Jasari dengan NIP 183123515558. Saat ini saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara di dunia yang terpapar virus COVID-19. Pada awal Maret 2020, terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Semenjak itu, pemerintah dalam mencegah penyebarannya lebih luas lagi, dalam mengatur mobilitas masyarakat, mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, upaya tersebut kurang efektif, sehingga pada awal tahun 2021, pemerintah kembali mengeluarkan yang mengatur mobilitas masyarakat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran coronavirus di sisi 2019 yang dilaksanakan hingga tanggal 25 Januari 2021. Pada saat itu, pada awal tahun 2021, pemerintah DKI Jakarta masih menerapkan kebijakan PSBB, sehingga pada awal Februari 2021, pemerintah DKI Jakarta mulai menerapkan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 yang didasari oleh Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021. Awal Juli yang merupakan tinggi-tingginya kasus aktif COVID-19 per harinya, tercatat pada tanggal 2 Juli 2021 untuk wilayah DKI Jakarta mencapai 9.399 kasus per hari. Sesuai arahan dari Presiden yang dikeluarkan melalui Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, sehingga pemerintah DKI Jakarta melaksanakan PPKM darurat melalui Peraturan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021, yang pada saat itu wilayah DKI Jakarta termasuk dalam kategori level 4. Pelaksanaan PPKM darurat dibarengi dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro, yang dimana 6 wilayah yang berada di Pulau Jawa dan Bali dalam mengatur mobilitas masyarakat mengikuti Inmendagri Nomor 15. Selebihnya, yang belum tertulis pada Inmendagri Nomor 15 tetap mengikuti Inmendagri Nomor 17. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran selama diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta sudah diatur dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2021. Pemerintah membuat kebijakan PPKM darurat ini yang dalam mengatur pembatasan mobilitas masyarakat sangat ketat dibandingkan PPKM lainnya, yang didasari akibat adanya lonjakan kasus positif COVID-19 per harinya, disebabkan oleh temuan baru virus COVID-19 bernama Delta yang memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dan terkendali. Namun, di sisi lain, penerapan kebijakan PPKM darurat yang dilakukan pada bulan Juli justru membuat meningkatnya jumlah pelanggaran selama penerapan PPKM darurat yang cukup tinggi. Untuk di wilayah Jakarta Selatan tercatat, selama pemberlakuan PPKM darurat ditemukannya pelanggaran-pelanggaran oleh aparat gabungan. Di antaranya, pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran rumah makan, pelanggaran perkantoran, dan pelanggaran tempat usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan PPKM darurat dalam Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan PPKM darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Manfaat penelitian. Secara akademik,
diharapkan dapat memberikan masukan kepada perkembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan PPKM darurat pada pencegahan penyebaran COVID-19. Secara praktik, dapat ditemukan kendala maupun persoalan yang dihadapi selama implementasi kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. 2. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofian Meti, M. Agus Abdul Salam, dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM terhadap Publik dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salbiah Hamdi, Ahmad N., dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Mikro di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Teori yang terdiri dari teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn, George Edward III, dan Merrill S. Grindel. Namun, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Kemudian, teori kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Day, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, yang artinya bahwa kebijakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Arti lainnya, bahwa kebijakan pemerintah itu harus senantiasa ditunjukkan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat. PPKM darurat dalam mengatur pembatasan mobilitas masyarakat pada wilayah dengan kategori level 4 maupun level 3 tetap menerapkan pembatasan yang sama, yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021 pada pasal 3 diantaranya. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring, pelaksanaan pada sektor non-esensial 100% WFH, pelaksanaan pada sektor esensial menerapkan 50% WFO, sektor pemerintahan menerapkan 25% WFO, sektor kritikal 100% WFO, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi jam operasional hingga 20.00 waktu setempat dan dibatasi jumlah pengunjung sebanyak 50%. Apotek dan toko obat buka 24 jam. Kegiatan makan dan minum hanya melayani take away atau tidak diperbolehkan makan di tempat. Pusat perbelanjaan, mal ditutup sementara, kecuali akses untuk supermarket dan restoran diperbolehkan. Kegiatan konstruksi dilaksanakan 100% WFO. Tempat ibadah, ruang publik, dan kegiatan seni budaya ditutup sementara. Transportasi umum dibatasi jumlah penumpang maksimal 70%. Kerangka pemikiran yang terdiri permasalahan, pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran rumah makan atau restoran, pelanggaran perkantoran, pelanggaran tempat usaha. Tujuannya, mendeskripsikan pelaksanaan PPKM darurat Juli 2021 di wilayah Jakarta Selatan. Menggunakan teori Van Meter dan Van yang terdiri atas standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil outputnya, implementasi kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 di wilayah DKI Jakarta. 3. Metodologi penelitian. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskripsi kualitatif, karena ingin menggali sebuah informasi yang mendalam dan detail, serta mendapatkan informasi secara real tanpa adanya paksaan. Kemudian, informan penelitian adalah informan yang berkaitan langsung dengan semua permasalahan penelitian, di antaranya Kepala Tata Pemerintahan sebagai Pusat Pengendali COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan, Kepala Satpol PP Kota sebagai Satgas Pelaksana Pengawasan COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Ketenagakerjaan sebagai salah satu Satgas Pelaksana Pengawasan pada tingkat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan, pemilik usaha, target atau sasaran, masyarakat, target atau sasaran. Teknik pengumpulan data, sumber data, data primer, data yang diperoleh secara langsung, data sekunder, data yang tidak diperoleh secara langsung. Tekniknya, teknik observasi yang dipakai peneliti adalah teknik terus terang atau tersama-sama. Wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara semi-struktur. Kemudian, dokumentasi. Teknik analisis data yang terdiri
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Pusatnya di Jalan Prapancaraya nomor 9, RW 1 Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Waktu Oktober hingga Desember 2021.